chapter 3 this morning. If you have your Bibles, please turn to Zephaniah chapter 3. As usual, I will read it for us in Bahasa Indonesia. The English will be on the screen behind us. I will read first verses 1 to 5 and then verse 8. Saya akan membacakan Zephaniah pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai 5 lalu ayat 8. Let's pray together before we read God's word. Mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan hari ini. Lord, you are our good shepherd, Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, calling us home to you. memanggil kami kembali pulang kepada Engkau. Lord, if we do so, Tuhan, jika kami melakukannya, and for those of us who have done so, dan untuk kami yang sudah melakukan hal tersebut, surely your goodness and mercy follows us all of our days. kebaikan dan anugerah-Mu akan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Lord, may that be true for all of us Biarlah here. itu nyata untuk kami semua yang ada di tempat ini. As we read your word, Selagi kami akan membaca firman Tuhan, help us to be even more sure of your goodness and mercy. tolonglah kami untuk boleh terus semakin yakin akan kebaikan dan anugerah-Mu. In your mighty name we pray. Dalam nama-Mu yang mulia kami berdoa. Amen. Amin. Zephaniah 3 ayat 1. Sungguh celaka kota pemberontak dan najis, kota yang penuh penindasan itu. Ia tidak mau mendengarkan anjuran, ia tidak mempedulikan teguran, ia tidak percaya kepada Tuhan, ia tidak datang kepada Allahnya. Para pemukanya di sana adalah singa yang mengaum, para hakimnya serigala malam yang tidak menyisakan apapun sampai pagi. Para nabinya adalah pengacau dan pengkhianat, para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan itu adil di tengah-tengahnya, ia tidak melakukan kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, di waktu fajar tidak pernah lalai, tetapi orang lalim tidak kenal malu. And then verse 8 ayat 8. Oleh karena itu nantikanlah aku. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, demikianlah firman Tuhan. Sebab telah kuputuskan untuk mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan agar kutumpahkan atas mereka geramku. Segenap murkaku yang menyala-nyala, sesungguhnya seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Inilah firman Tuhan. This is the word of the Lord. So here we are at the last chapter of Zephaniah. Sekarang kita tiba di pasal terakhir dari kitab Zephaniah. Many of you have been very patiently waiting for more clarity about what God has been saying. Banyak dari kita yang sudah menunggu dengan sabar, menunggu penjelasan lebih jelas lagi tentang apa yang Allah katakan melalui Nabi di pasal ini. Does God really mean what he says about his judgment? Apakah Allah benar-benar bermaksud mengenai penghakiman? Has God punished Israel already and her neighbors to the extent that we see in Zephaniah? Apakah Allah sudah menghukum Israel dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya seperti yang kita lihat melalui nubuat Zephaniah? Do we see God saying the same things in the New Testament, Jesus? Apakah kita juga melihat hal yang sama seperti yang dituliskan di perjanjian baru yaitu Yesus? And what does all this mean for us now? Dan apa arti semua ini bagi kita yang hidup di zaman ini? If you have been making your way through this book with us, I appreciate not just your patience, but also that you have been invested. Kalau Anda telah mengikuti pembahasan tentang kitab ini bersama-sama dengan kita di sini, Pak Arif sangat menghargai bahwa Anda begitu sabar untuk mengikutinya, tapi juga perhatian Anda terhadap apa yang Allah sampaikan melalui Nabi Yesaya di sini. It's great that you are curious and that you want answers, that you want more clarity. Sangat baik jika kita punya rasa ingin tahu dan mencari jawaban dan ingin memiliki pemahaman yang lebih jelas. It's also good that you feel the tension between the terrifying things God says and the wonderful news of the gospel. Hal itu juga menjadi sebuah hal yang baik ketika Anda merasakan ketegangan antara hal-hal yang mengerikan yang Allah katakan dan juga kabar baik dari Injil.
you only feel that tension if you're taking God's word seriously. Ketegangan ini akan sering muncul dan wajar ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan nubuat Alkitab. So today we will finally get to the major events and the dates that go along with Zephaniah's prophecy. Hari ini akhirnya kita akan sampai ke pembahasan peristiwa-peristiwa besar dan juga tanggal-tanggal penting yang berhubungan dengan nubuat Zefanya. But first we need to talk about a bigger and more important issue. Tapi kita perlu membahas hal besar dan hal yang lebih penting. It has to do with our culture, and not just in Indonesia but really throughout Asia. Hal itu berhubungan dengan budaya kita Indonesia dan juga Asia. Eastern culture emphasizes shame and honor. Budaya Timur sangat menekankan rasa malu dan kehormatan. I'll show you in a moment why this is important for understanding Zephaniah, but anyway, we are big on shame and honor. Sebentar lagi kita akan melihat mengapa hal ini penting dalam memahami kitab Zefanya. Dan kita akan melihat mengapa konsep memalukan dan kehormatan ini sangat penting. When I was teaching at SPH Cikarang, one day one of my Korean students got into a big argument with his younger brother. Waktu Pak Arif masih mengajar di SPH Cikarang, salah satu muridnya berasal dari Korea itu bertengkar dengan adiknya karena ini Because the younger brother did not respect the older brother as he should have. Karena adiknya yang paling kecil tidak menghargai kakaknya yang lebih besar. So the older brother's pride, his honor was deeply wounded. His honor as an older Korean male. Harga dirinya, kehormatannya sebagai laki-laki Korea yang lebih tua sangat terluka dan dia berusaha membuat adiknya malu supaya dia belajar untuk menghormati. Yeah, he was trying to shame his younger brother into showing him more respect. And we know the same kinds of things happen in all the time in different Indonesian tribes and in many Chinese and Chinese Indonesian families and so on. Dan tentunya hal ini juga terjadi di Indonesia, baik kita yang berasal dari Indonesia ataupun Tionghoa Indonesia dan juga berbagai hal lainnya. We use shame to try to get people to stop doing bad things so that they become honorable people. Kita memakai rasa malu untuk membuat orang berhenti untuk berbuat salah supaya mereka menjadi orang yang terhormat. One thing Indonesians love to say, you say you're a good person, but you're such a hypocrite. Orang Indonesia suka berkata, ngakunya orang baik tapi munafik. You're supposed to be a good person, but it turns out you're a disappointment. Seharusnya Anda menjadi orang yang baik, tapi ternyata Anda menjadi orang yang mengecewakan. This has come up here in the last few weeks. Hal ini terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini. One of you said, it turns out Jacob was really spiritually bankrupt. Beberapa dari kita mengatakan bahwa ternyata Yakub benar-benar bobrok secara rohani. Someone else said, I want to become a better person before God takes me to be with him. Ada juga yang mengatakan saya ingin menjadi orang yang lebih baik sebelum Allah memanggil saya kembali pulang. And I regularly hear both Christians and non-Christians say, you say you're a Christian, but just look at how you act. Seringkali juga kita mendengarkan baik itu dari orang Kristen ataupun bukan orang non-Kristen berkata, katanya orang Kristen tapi kayak begitu kelakuannya. These thoughts, these statements come from our very deeply ingrained sense of shame. Hal ini berasal dari rasa malu yang tertanam di dalam diri kita. It's shameful that Jacob was so bankrupt morally. Begitu memalukan bahwa Yakub begitu bobrok. It's shameful for me to meet the Lord as I am now. Begitu memalukan untuk bertemu Tuhan dengan keadaan dan kondisi saya pada saat ini. And it's very shameful when Christians turn out to be just as sinful and as selfish as everybody else. Dan menjadi sesuatu hal yang memalukan ketika orang Kristen ternyata sama berdosanya dan sama egoisnya dengan orang-orang lainnya. And actually shame has become much bigger in the West recently. Dan sebenarnya rasa malu juga meningkat di dunia barat, orang barat pada akhir-akhir ini. That's what cancel culture is, really. Itulah cancel culture sebenarnya, yaitu mempermalukan seorang depan umum. It's public shaming. Mempermalukan orang depan umum. So we can all relate, some of us more than others, to being shaped by shame. Jika kita semua bisa mengerti, walau dalam berbagai tingkat, bagaimana hidup kita dibentuk oleh rasa malu.
And this matters for how we read Zephaniah 3 because 3 times in this chapter, God uses the word shame. Hal ini penting ketika kita membaca Zefanya 3 karena di pasal-pasal ini ada 3 kali kata shame, malu dibahas. So to understand what God is saying, we need to recognize our experience with shame. Untuk memahami apa yang Allah maksud di dalam tulisan Zefanya ini, kita perlu mengenali pengalaman kita sendiri tentang rasa malu itu. Here's one way that our shaming culture affects us in general. Ini adalah beberapa hal yang mempengaruhi kita tentang rasa budaya malu itu. It makes us think that we hold ourselves to a high standard when actually we are lowering God's standard. Budaya ini membuat kita seolah-olah kita punya standar yang tinggi, padahal sebenarnya kita sedang menurunkan standar Allah. I have a good friend who also came back from the US to Indonesia to become a pastor. Ada seorang teman baik Pak Arif yang orang Amerika kembali lagi ke Indonesia untuk menjadi seorang pendeta. One time someone criticized his preaching. Suatu kali ada orang yang mengkritisi khotbahnya. That person said, "Oh, I thought he went to seminary in the US. How come his sermon was so basic?" In bahasa, katanya sekolah di Amerika tapi khotbahnya kampungan. This person feels like he's holding himself to a high standard in terms of theology and taking theology seriously, but he can't see the arrogance and the boasting behind the criticism. Orang itu merasa dirinya sedang berpegang tinggi pada standar keseriusan teologi, tapi ia tidak menyadari kesombongan dan juga keangkuhan di balik kritik yang dia berikan. So he has actually lowered God's standard when it comes to sin, which matters more than theological knowledge. Tanpa ia sadari, ia justru menurunkan standar Allah yang itu adalah tentang dosa, padahal hal itu jauh lebih penting daripada pengetahuan teologi semata. The more that we have been shamed into good behaviors, the more we think we're meeting those high standards, and so the more difficult it is for us to see how sinful we actually are. Semakin sering kita dipermalukan supaya berkelakuan baik, semakin itu juga merasa kita membuat standar yang tinggi. Dan karena hal itu semakin kita sulit untuk melihat betapa berdosanya kita sebenarnya. In the first section that we read, God condemns a sinful city. Di bagian yang pertama kita melihat bahwa Allah mengecam sebuah kota yang berdosa. Woe to her who is rebellious and defiled, the oppressing city. Ayat 1 berkata, celakalah ia pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. This city and the people living there were so sinful that at the end of verse 5, God says, the unjust knows no shame. Kota ini dan penduduknya begitu berdosa, sampai di akhir ayat yang kelima, Allah berkata, orang lalim tidak kenal malu. So let's make one thing clear, shame is the right response to sin. Mari kita lihat bahwa malu itu adalah satu respon yang tepat tentang dosa. But the more sinful these people were, they did not know shame. Tapi yang paling memalukan lagi, yang paling berdosanya lagi bahwa orang ini tidak tahu malu. So the first major question, who was God talking about? Pertanyaan paling mendasar yang pertama adalah siapa yang Allah sedang bicarakan di poin ini. If you were here last week, you remember in chapter 2, he was talking about Israel's neighbors. Jika Anda di sini pada minggu lalu itu berbicara tentang bangsa-bangsa tetangga Israel. So it's easy to assume that God was still talking about those cities. Jadi mudah kita untuk mengira bahwa Allah masih membicarakan tentang kota-kota tersebut. But look at the beginning of verse 5. Mari kita lihat awal dari ayat yang kelima. The Lord within her. Tetapi Tuhan adil berada Di dalamnya, di tengah-tengahnya. The Lord says he is in that city, that he dwells there among the people of that city. Allah berkata bahwa ia berada di dalam kota itu, ia menetap di antara penduduk kota itu. There's only one city that has ever had this great privilege. Hanya ada satu kota yang menerima hak istimewa besar itu, Jerusalem, Yerusalem. the city of God and the city of David. Kota Allah, kota Daud. Zion, Sion, the city where God chose to put his name and his presence. kota di mana Allah memilih menempatkan nama dan juga kehadirannya. God was condemning
the city that was supposed to be his city. Jadi Allah pada konteks ini sedang menghakimi kota yang seharusnya menjadi kota yang menjadi miliknya sendiri. And the descriptions in verse 1 match up with the sins in verses 3 and 4. Dan deskripsi dalam ayat 1 ini cocok dengan dosa-dosa yang disebutkan di ayat yang ketiga dan 4. Jerusalem was rebellious, the prophets did not speak God's word. Yerusalem memberontak, nabi-nabinya tidak menyampaikan firman Allah. Jerusalem was defiled, her priests profane what is holy. Yerusalem najis, imam-imamnya menajiskan apa yang kudus. Jerusalem was oppressive, her judges were like wolves. Yerusalem menindas, hakim-hakimnya seperti serigala yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. But those are just the sins of the officials. Dan hal itu hanyalah dosa-dosa dari para pemimpinnya. The fundamental sin, the sin that affects the whole city, not just the officials, is in verse 2. Dosa yang paling mendasar, dosa yang meracuni seluruh kota itu bukan hanya dosa para pejabatnya, tetapi hal ini ada di ayat yang kedua. She listens to no voice, Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun she accepts no correction, dan tidak mempedulikan kecaman. she does not trust in the Lord, Kepada Tuhan ia tidak percaya she does not draw near to her God. dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Now, according to our shame and honor culture, the sins of the priests and the judges and the prophets are, of course, far more serious. Menurut budaya malu dan hormat kita mengatakan bahwa dosa para imam, hakim dan juga para nabi ini jauh lebih serius. Because priests and judges and prophets are supposed to be the most honorable people Karena in society. Karena seharusnya mereka itu adalah orang yang paling terhormat di dalam masyarakat. So their sin is, of course, very, very shameful. Tentunya dosa-dosa mereka itu adalah sesuatu hal yang sangat memalukan. But the Lord cuts through that. Tetapi Allah menebus cara berpikir itu. God condemns just as much the failure to trust Him and draw near to Him. Ia juga mengecam kegagalannya percaya akan Tuhan dan tidak mendekat kepada Tuhan. And it's hard for us from shame and honor cultures to accept that. Sulit bagi kita, bagi orang yang lahir dan dibesarkan dengan budaya malu dan juga hormat untuk menerima hal tersebut. We think that my tendency to worry, which is what not trusting God is, how can that be anywhere near as serious as the sins of those officials? Kita akan berpikir bahwa kecenderungan kita untuk khawatir, yang dalam artian khawatir itu adalah sebenarnya tidak mempercayai Tuhan. Bagaimana mungkin itu sama seriusnya di mata Allah seperti dosa para pemimpin itu. I'll give you one example. Akan ada satu contoh. There have been, cases of pastors stealing church's money. Ada banyak kasus di mana pendeta mencuri uang gereja. By the way, that's impossible here. Tapi tidak mungkin di sini, ngomong-ngomong hal itu tidak akan mungkin terjadi di sini. Not because I'm immune to money, Bukan karena Pak Arief kebal dengan uang, but because there are 4 people checking on how we manage the finances. tapi karena ada 4 orang yang mengawasi keuangan gereja di tempat ini. Dan sangat ketat. They had to put 4 people just to check my work. Ada 4 orang hanya untuk mengecek Pak Arief. But in any case, it's very shameful when a pastor steals a church's money, but at the root is not trusting the Lord to provide. And the root is not drawing near to God for help when the temptation comes. Tentu saja ketika pendeta mencuri uang gereja itu adalah sesuatu hal yang memalukan. Tapi akar masalah itu adalah bahwa pendeta tersebut tidak percaya bahwa Tuhan akan mencukupi dan tidak mau mendekatkan dirinya ketika godaan itu datang kepadanya. John Calvin said, not trusting in the Lord or not trusting the Lord is the mother of all our evil deeds against one another. Seperti John Calvin mengatakan, tidak mempercayai Tuhan adalah ibu dari semua kejahatan yang terjadi terhadap sesama. Not trusting the Lord is what gives birth to all the sins that made Jerusalem shameful in God's eyes. Tidak percaya kepada Tuhan melahirkan semua dosa yang membuat Yerusalem menjadi memalukan di hadapan Allah. For us who focus so much on sins that bring public shame, we need to recalibrate ourselves. Kita perlu sama seriusnya terhadap ketidakpercayaan terhadap Tuhan, kita perlu untuk membuat
Kita yang terbiasa fokus dengan dosa-dosa membuat kita malu di hadapan orang perlu menyesuaikan cara pandang ini. We need to be just as concerned about not trusting the Lord as we do about being shamed in public. Kita perlu sama seriusnya terhadap ketidakpercayaan kepada Tuhan seperti terhadap rasa malu di depan orang lain. Because do you know what worrying is? Karena apakah Anda tahu apa itu kekhawatiran? Worrying is arrogance. Kekhawatiran itu adalah bentuk kesombongan. Worrying is saying, God might mess up my life. Kekhawatiran berarti berkata bahwa Tuhan akan mengacaukan hidup saya. Worrying is claiming, I can run my life better than God. Kekhawatiran itu kita merasa bahwa kita bisa mengatur hidup kita jauh lebih baik daripada Tuhan yang mengaturnya. When I worry, I think I know what I need better than God does. Ketika saya ragu, saya jauh lebih tahu apa yang saya butuhkan daripada Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. And that I know how the world and history should work better than He does. Saya tahu bagaimana dunia ini seharusnya berjalan lebih baik daripada Tuhan. Worrying, not trusting the Lord, is nothing less than arrogance against Him. Kekhawatiran tidak mempercayai Tuhan itu tidak lain dari kesombongan di hadapan Tuhan. And remember from Zephaniah 2, Dan mari kita ingat dari Zefanya 2, God's punishments against the neighbors were for what? For arrogance and boasting against the Lord. hukuman Allah atas bangsa-bangsa sekitar Israel terjadi karena kesombongan dan juga keangkuhan yang mereka lakukan. That's how serious the sin of worry or not trusting in the Lord. Seserius itulah dosa kekhawatiran itu atau tidak mempercayai Tuhan. And so, to correct this, God has been sending punishments on Israel and Israel's neighbors. Untuk memperbaiki hal ini, Tuhan menyatakan penghukuman kepada orang Israel dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya. So now let's take a look at some of those actual historical events. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa sejarah yang ada. So just as a bit of background, when we talk about Israel, if you're not familiar, the kingdom of Israel was one, and then when Solomon died, the Lord tore the kingdom into two. The northern kingdom is still called Israel. The southern kingdom is called Judah. Sedikit background untuk hal ini, setelah Raja Salomo meninggal dan Allah memecahkan kerajaan Israel menjadi dua bagian. Kerajaan utara disebut Israel, kemudian kerajaan selatan disebut Yehuda, dan yang di dalamnya itu ada Yerusalem. So the northern kingdom has already received punishment in the form of exile by the Assyrians and then also the destruction of its capital. Dan mereka sudah merasakan penghakiman itu bagian utara. And you can see the dates there. Bisa kita lihat tanggal-tanggal dan juga tahun yang ada di sana. And then a little bit later, God begins to send His punishments on the nations. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa Tuhan juga memberikan penghukuman terhadap bangsa-bangsa ini. So if you remember, Cush to the south, Philistines to the west, Assyria to the north, all these punishments happened leading up to Zephaniah. Bisa kita lihat di Kush di bagian selatan, Filistin di bagian barat, Asyur di bagian barat, dan hal ini juga ini adalah tempat pelayanan dari Zefanya. Ini menuju ke masanya Zephaniah. So here's what happened when Zephaniah prophesied. So he prophesied mainly to the southern kingdom or Judah. Dia bernubuat, yaitu yang pertama kepada kerajaan selatan, yaitu Yehuda. So this is in this time period, King Josiah, he began to start purging, removing idolatry from the southern kingdom. Ya, pada masa ini Raja Yosia mulai menyingkirkan keberhalaan dari Yehuda, and this is around the time that Zephaniah prophesied. Dan ini waktunya kira-kira di mana Zephaniah bernubuat. And then after this, we see God continuing the punishments on those other nations. So these happened after Zephaniah's prophecy.
Dan semua hal ini terjadi, begitu juga dengan Filistin dari barat, mereka juga merasakan penghukuman Tuhan ini dan semua ini terjadi menuju kepada Zefanya, nubuat Zefanya. So the Israelites Orang Israel have seen these punishments happen, and they are seeing them happen as Zephaniah was prophesying. mereka melihat semua hal ini yang terjadi, penghukuman ini terjadi sama seperti nubuat Zefanya. The punishments were supposed to be warnings for Israel. Penghukuman ini seharusnya menjadi sebuah warning, sebuah peringatan kepada orang Israel. But what was the result? Tapi apa hasilnya? They continued to sin. Mereka masih terus berbuat dosa. And then we see in verse 7, Dan kita lihat di ayat yang ke-7. I said, surely you will fear me. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, Surely you will accept correction. akan mempedulikan kecaman, Then your dwelling would not be cut off according to all that I have appointed against you. dan segala yang kutegaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. But all the more they were eager to make all their deeds corrupt. Tapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk dan perbuatan mereka. So instead of repenting, Judah just sinned even more. Bukannya mereka bertobat, tapi justru Yehuda mereka semakin berbuat dosa. And in 587, about 40 years roughly after Zephaniah, Jerusalem is captured and the southern kingdom is also exiled. Dan kemudian pada 627 sampai 621 sebelum Masehi, Raja Yosia mulai menyingkirkan berhala dan juga membersihkan Yehuda dari penyembahan berhala. So, our shaming culture presents another stumbling block here. Kita lihat di sini bahwa budaya yang memalukan itu menjadi sesuatu hal yang menjadi batu sandungan berikutnya bagi kita. Because our shaming culture says that we can repent for ourselves and we can change ourselves for the better. Karena hal ini membuat kita bahwa kita bisa mengubah diri kita dan kita masih bisa mempunyai peluang lagi menjadi pribadi yang lebih baik. That's the underlying premise of shaming. Shame on you because you should know better and because you can do better. Kenyataan ini menjadi sebuah premis bahwa Anda harus melakukan yang terbaik karena Anda masih bisa melakukan hal yang terbaik. If shaming works, the downfall of these empires and of Assyria especially, along with Zephaniah's prophecy, would have scared Judah straight into repentance. Kalau cara mempermalukan itu efektif, maka kejatuhan kerajaan-kerajaan besar seperti Asyur itu ditambah lagi dengan nubuat Zefanya, tentunya hal ini seharusnya sudah cukup membuat Yehuda takut dan bertobat. Because when you take such a public fall from power, that is deeply shameful. Kalau kehilangan kehormatan begitu besar di depan umum, itu hal yang sangat memalukan. Just ask the Man United fans. Tanya saja kepada fans MU. The fact that Jerusalem fell back into sin and was exiled shows that even for people living in the city where God's righteousness dwelt, we cannot change on our own. Namun kenyataannya Yerusalem tetap berbuat dosa dan akhirnya dibuang. Ini membuktikan bahwa umat Allah yang tinggal di dalam kota itu sekalipun, di mana kebenaran Allah hadir pun tidak mampu bertobat dengan kekuatan mereka sendiri. No matter how much people shame us or how much we shame ourselves, we cannot repent as deeply as we need. Tidak peduli seberapa kita merasa malu atau orang membuat kita malu, kita tidak bisa bertobat sama seperti kekuatan kita itu sendiri. And all those terrible judgments in the past prove that we are all marching steadily towards that future terrifying day of the anger of the Lord. Dan penghakiman Tuhan yang mengerikan di masa lalu atas bangsa-bangsa dan juga kota-kota umatnya itu sendiri membuktikan bahwa kita semua menuju hari murkanya Tuhan yang mengerikan di masa depan, yaitu penghakiman terakhir. Wait for me, declares the Lord. Oleh karena itu, tunggulah aku. For the day when I rise up to seize the prey. Demikianlah firman Tuhan,
pada hari aku bangkit sebagai saksi, For here's my decision, sebab keputusan-keputusanku to gather nations, ialah mengumpulkan bangsa-bangsa to pour out upon them all my burning anger. untuk menumpahkan ke atas mereka segala murkaku yang menyala-nyala. For in the fire of my jealousy, all the earth shall be consumed. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. What is truly amazing about our God is that He makes a way. Yang luar biasa tentang Allah kita, Ia membuat jalan. He makes a way where no sin and no sinner goes unpunished, Ia membuat jalan di mana tidak ada dosa dan pendosa yang tidak dihukum. and yet as He proclaims in the next section in verses 9 through 12, He will save a remnant through that judgment. Not from that judgment, through that judgment. Namun ia menyatakan dalam bagian berikutnya, yaitu di Zefanya 3 ayat 9 sampai 12, ia akan menyelamatkan sebuah sisa umatnya melalui penghakiman itu. This remnant will not just be from Judah or Israel, from every nation. Sisa umat yang dimaksud di sini bukan berarti hanya dari Yehuda dan juga Israel, tetapi dari semua bangsa. For this remnant, as painful as God's fire is, it will not destroy them. Bagi mereka, meskipun api penghakiman Allah terasa menyakitkan, Instead, that fire will only cleanse them from the sins that were condemned in the first section. api itu tidak membinasakan mereka, tapi api itu justru menyucikan mereka dari dosa-dosa yang disebutkan di bagian yang pertama. Look at how amazing this is. Mari kita lihat betapa luar biasanya ini. They were defiled. God will purify them. Umat Allah itu memberontak, tercemar dan menindas. Allah akan memurnikan sisa umat ini. They were rebellious. They will all call upon the name of the Lord. Umat Allah tidak percaya kepada Tuhan, seluruh sisa umat akan berseru kepada nama Tuhan. She does not trust in the Lord. She does not draw near to God. And then here in 9 to 10, they will serve Him with one accord. His worshipers, they will bring His offering. Umat Allah tidak mendekat kepadanya, sisa umat akan menyembah Allah, melayaninya bersama-sama dan mempersembahkan persembahannya kepadanya. God's fire will only cleanse all of their sins. Api Allah justru hanya akan menyucikan semua dosa-dosa mereka. And at that time, God will also deal with the sin and the shame of His people. Dan pada saat itu juga Allah akan menghakimi, menangani dosa dan juga rasa malu dari umatnya. They were the unjust who knew no shame, Mereka dulunya adalah orang lalim dan orang yang tidak tahu malu. but on that day you shall not be put to shame. Tetapi Allah berjanji pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu. On that day you will not be put to shame. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu. And this is because He will remove the proud, He will remove the unrepentant, He will remove the people who refuse to hide themselves in Him. Yang tidak bertobat, mereka yang tidak bersedia menyembunyikan diri mereka di dalam Tuhan. So Zephaniah saw two things. Zefanya melihat dua hal. He saw a destruction in judgment beyond anything the world had ever seen before. Dia melihat kerusakan dari segala sesuatu yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. God also showed him a wonderful conversion and salvation among the nations of the world as well as among His own people. Tapi ia juga menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang baik, yaitu hal yang indah, yaitu konversi yang Allah lakukan di antara bangsa umatnya. So he saw both those things. Dia melihat kedua hal itu. But Zephaniah never saw how those two things will happen. Tapi ia menubuatkan hal itu, ia menyatakan hal itu, tapi ia tidak pernah melihat hal itu terjadi. Do you realize how blessed and privileged we are
that we get to see how these things will happen, that we get to see things even the prophet did not get to see. Bukankah kita melihat hal ini menjadi sesuatu hal yang indah sekali? Bahkan Zefanya yang menuliskan dan menubuatkan hal ini sekalipun, ia tidak mengalami, ia tidak melihat hal ini, tapi kita melihat hal ini. We know, of course, that Jesus is how our salvation through God's judgment became possible. Kita tahu bahwa Yesuslah yang membuat keselamatan melalui penghakiman Allah itu mungkin bagi kita. And there are many ways that Jesus fulfilled Zephaniah's prophecy. I'll just point out one way. Masih ada banyak hal lagi di mana Tuhan yang nubuat-nubuatan Zefanya itu terlaksana. Mari kita lihat dari poinnya. In Zephaniah 1:17, God says, I will bring distress on mankind so that they shall walk like the blind because they are sinned against the Lord. Because they have sinned against the Lord. Di Zefanya 1 ayat 17, Allah berkata tentang penghakimannya. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. So when the Babylonians captured Jerusalem in 587 BC, they blinded King Zedekiah. Ketika bangsa Babel menaklukkan Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi, mereka membutakan mata Raja Zedekiah. So that was the specific fulfillment of this blindness. Itu adalah wujud nyata yang spesifik tentang kebutaan ini. But then what do we see when Jesus began his ministry? Tapi apa yang kita lihat ketika Yesus memulai pelayanannya? He went to worship God. Dia memuliakan Allah. He read at the temple, he read in public a prophecy from Isaiah. Setelah itu Yesus mulai pelayanannya, ia pergi beribadah di rumah Allah, membaca nubuat dari kitab Yesaya, dan ia diterapkan pada dirinya sendiri. He applied this prophecy to himself. Dan dia menerapkan hal ini pada dirinya sendiri. The Spirit of the Lord is upon me. Roh Tuhan ada padaku. He has sent me to proclaim liberty to the captives. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. And recovering of sight to the blind. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. To set at liberty those who are oppressed. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. To proclaim the year of the Lord's favor. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jesus inaugurated the day of the Lord not with judgment but by proclaiming God's favor and grace. Yesus melantik hari Tuhan bukan dengan penghakiman tetapi dengan mengumumkan kasih karunia dan juga anugerah Allah. For anyone who humbles themselves before Jesus, God's favor is the last word, the final word on our sin and our shame. Bagi siapapun yang merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus, kasih karunia Allah akan menjadi kata terakhir atas dosa dan juga seluruh rasa malu kita. The last section of Zephaniah is so wonderful. Bagian terakhir dari Zefanya ini sangat luar biasa. I could preach on it. Pak Arif bisa mengkhotbahkan tentang hal itu. But it's better if I just read it. Tapi lebih baik jika Pak Arif membacakannya. I'm going to read it in bahasa because, for one thing lebih kena mungkin. Pak Arif For akan another membaca thing, dari bahasa Indonesia. English is on the screen. Bersorak-soraklah, hai putri Sion. Notice verse 1, woe to you. Verse 14, sing. O daughter of Zion. God changes your woe into singing. Bersorak-soraklah, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Kenapa? Why? Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu. Ia telah mengenyahkan musuhmu. Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi
pada malapetaka. Pada hari itu, on the final day, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah biarkan tanganmu lemah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia gembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan menyingkirkan malapetaka darimu, sehingga engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, on that day, aku akan bertindak terhadap semua penindasmu. I will deal with all your oppressors. Aku akan menyelamatkan yang lumpuh dan mengumpulkan yang tercerai-berai. I will save the lame and gather the outcast. Aku akan membuat mereka ini dipermalukan, menjadi terpuji dan ternama di seluruh bumi. I will change their shame into praise and renown in all the earth. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Sebab aku akan membuat kamu menjadi ternama, terpuji di antara segala bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaanmu di depan matamu sendiri. Demikian firman Tuhan. That is our glorious future in Christ. Itulah masa depan kita yang mulia di dalam Tuhan Kristus. Zephaniah tells us, do not wait until then to rejoice. Tetapi Zefanya juga mengingatkan kita, jangan menunggu sampai hari itu untuk kita bersukacita. Rejoice now. Bersukacitalah sekarang. Don't wait for God to finish His work before you shout praises to His name. Jangan menunggu sampai Allah menyelesaikan keseluruhan karyanya, baru kita memuji nama Tuhan. Joy does not have to wait. Sukacita tidak harus menunggu. Joy must not wait because God changes our shame into praise. Bahkan sukacita tidak boleh menunggu karena Allah mengubah malu kita menjadi pujian. For everyone hidden and protected in Christ, Bagi semua umat sisa dan juga yang tersembunyi di dalam Kristus, God is a Father who absolutely delights in His children. Allah adalah Bapa yang sungguh-sungguh bersukacita atas anak-anaknya. Not because we are strong Bukan karena kita kuat, or kind baik hati, or responsible bertanggung jawab, or holy, atau kudus, but simply because we are His children. tapi karena semata-mata kita adalah anaknya. Because Christ has bought us and is cleansing us with His blood. Karena Kristus telah membeli kita dan kita disucikan oleh darahnya. All throughout our lives we will continue to sin. Sepanjang hidup kita masih akan terus berbuat dosa. Therefore in this life we will still have much shame. Sehingga kita masih akan banyak malu sepanjang hidup kita. But this God is working eagerly in your life, strengthening you when you are weak, comforting you when you fall, working good things and hard things and even the bad things to purify you and to remove your shame. Namun Allah ini bekerja dengan penuh semangat dalam hidupmu, menguatkanmu ketika engkau lemah, menghiburmu ketika engkau jatuh, mengerjakan hal-hal yang baik dan yang sulit, bahkan yang buruk sekalipun, untuk menyucikan dirimu dan membuang rasa malumu. This God sings over you with joy. Allah ini bernyanyi tentang engkau dengan sukacita. This God is delighting in His own work in you. Bersukacita atas karyanya sendiri di dalam engkau. So the way to live out this glorious reality is not by shaming ourselves or by shaming each other. It's by rejoicing for and with one another in the Lord. Cara menghidupi kenyataan yang luar biasa ini bukanlah dengan mencela, menceramahi, memarahi, membuat malu diri sendiri ataupun orang lain, tetapi dengan bersukacita untuk dan juga bersama orang-orang lain di dalam Tuhan. And a word to any of you who are not saved in Christ. Dan jika Anda belum diselamatkan di dalam Kristus,
Don't wait anymore. Janganlah menunggu. Don't wait until that last day. Janganlah menunggu sampai hari terakhir itu. You may still survive God's fiery wrath Anda masih bisa selamat dari murka Allah yang berapi-api. if you simply go and bow your knees before Christ and ask Him to cover you completely and be your refuge. Jika Anda pergi dan berlutut di hadapan Kristus dan memohon agar Dia menutupi Anda sepenuhnya dan menjadikan Allah menjadi perlindungan Anda. Do it now. Lakukanlah itu sekarang. Rejoice now. Bersukacitalah sekarang. Take refuge in Christ now. Jadikanlah Allah menjadi tempat perlindunganmu sekarang. Let's pray together. Mari kita berdoa. Oh Lord,